Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, yakni Rioso, akhirnya buka suara mengenai tindakannya yang memerintahkan Satpol PP Pati menyita air mineral donasi masyarakat untuk aksi demonstrasi pada 13 Agustus mendatang. Dia mengatakan hal itu demi mempersiapkan area dan rute yang bakal dilintasi kirap boyongan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis dari Tribun Jateng, ada rekan Maska Hauzan. Silahkan dengan laporan Anda, rekan Maska. Baik, Rima, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pada hari Selasa 5 Agustus 2025 kemarin, sempat terjadi kericuhan antara massa menggalang donasi yang mempersiapkan aksi unjuk rasa 13 Agustus dengan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Panel Satpol PP. Untuk diketahui, massa yang mengatasnamakan diri Masyarakat Pati Bersatu sudah mendirikan posko penggalangan donasi di depan pagar kantor Bupati Pati sebelah barat sejak 1 Agustus dan direncanakan akan dibuka hingga tanggal 12 Agustus mendatang sebagai persiapan untuk menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan hingga sebesar 250%. Dan unjuk rasa tersebut yang berawal dari kampanye di media sosial rencananya akan diadakan pada 13 Agustus mendatang. Dan pada hari Selasa kemarin, posko tersebut didatangi oleh personel Satpol PP Pati yang membujuk massa untuk bisa memindahkan poskonya ke tempat lain karena area alun-alun Pati akan disterilkan untuk persiapan kegiatan rangkaian peringatan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati serta hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Namun ajakan tersebut ditolak oleh massa aksi yang dikoordinasi oleh Ahmad Hussein dan dia hanya bersedia dipindah jika diberikan tempat di dalam area kantor Bupati Pati. Hal ini kemudian memicu cekcok dan perdebatan panjang di antara Satpol PP Pati dengan massa masyarakat Pati Bersatu dan ketegangan itu memuncak ketika pelaksana tugas Sekda Pati Rioso mendatangi lokasi pada pukul 11 dan di sana dia langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut ratusan dus air mineral hasil donasi masyarakat yang ditumpuk rapi oleh massa di depan pagar kantor Bupati Pati dan dus-dus itu langsung diangkat ke truk-truk Satpol PP yang sudah berada di lokasi atas perintah Rioso. Dan hal ini semakin memicu kemarahan massa aksi, terutama oleh pentolan-pentolan dari masyarakat Pati Bersatu, diantaranya Ahmad Hussein, kemudian ada juga Supriyono alias Botok, dan mereka langsung mengkonfrontasi Rioso dan sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Ada aksi saling tantang, saling bentak, dan juga saling mendorong badan. Bahkan salah satu anggota massa aksi yaitu Supriyono sempat naik merangsek ke dalam truk Satpol PP kemudian melempar keluar dus-dus air mineral dari dalamnya. Dan setelah itu Satpol PP berhasil membawa dus-dus air mineral sitaan mereka ke markas Satpol PP. Dan setelah itu massa aksi yang tadinya belum berjumlah terlalu banyak yang berada di lokasi mendatangi markas Satpol PP dan disusul ratusan orang lainnya simpatisan aksi yang sebelumnya melihat siaran langsung di media sosial tentang aksi penyitaan atau penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Kemudian markas Satpol PP dikepung oleh ratusan massa simpatisan aksi dan mereka menuntut agar air mineral yang disita bisa dikembalikan pada mereka. Dan disitulah setelah terjadi cekcok cukup panjang, akhirnya Satpol PP mengembalikan dus-dus air mineral hasil donasi masyarakat yang mereka sita dan oleh massa dibawa kembali ke depan pagar kantor Bupati Pati. Dan belakangan pelaksana tugas Sekda Pati Rioso angkat bicara mengenai tindakannya yang memerintahkan Satpol PP untuk menyita air mineral donasi tersebut. Dia menjelaskan bahwa hal itu dilakukan demi mempersiapkan area dan rute yang akan dilintasi oleh kirap boyongan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati. Dan agenda ini cukup penting bagi pemerintah daerah karena hanya dilakukan satu kali setiap 5 tahun. Dan memang area utamanya di kawasan alun-alun Pati sehingga dia ingin area tersebut bisa disterilkan.
Namun, Rioso menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah sama sekali tidak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi atau unjuk rasa. Tapi di sisi lain, menurutnya penempatan posko tersebut, sebagaimana yang dia jelaskan ketika dikonfrontasi oleh massa di kantor Satpol PP, dia mengatakan bahwa tempat di luar pagar kantor Bupati Pati, tepatnya di bawah Videotron itu menurut Perda tidak diperbolehkan untuk kegiatan semacam itu. Sehingga menurutnya apa yang dilakukan oleh massa penggalang donasi untuk aksi 13 Agustus tersebut melanggar peraturan daerah. Namun dia kembali menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan yang dinilai terlalu tinggi kenaikannya itu tetap didengarkan oleh pemerintah daerah, dan bahkan menurut Rioso pemerintah daerah sudah menyediakan mekanisme bagi warga yang merasa keberatan dengan peningkatan pajak yang terlalu tinggi untuk bisa meminta keringanan dengan mekanisme yang sudah disediakan. Demikian Rima, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Maska jurnalis Tribun Jateng. Selamat kembali bertugas. Semuanya ini kami melangkah semua didasari atas ketentuan. Jadi di dalam Perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu di pasal 13 dilarang mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya kecuali telah mendapatkan izin dari bupati atau pejabat berwenang, Mas. Karaoke tutup, itu melanggar perda gue. Boleh barang itu diambil, tetapi jangan di tempat-tempat yang menurut ketentuan tidak diperbolehkan kecuali atas izin bupati. Betul Mas ya. Intinya itu. Kita mau berbeda dalam hal ini monggo, tetapi ini saya sampaikan peraturan daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.